teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Yunisa Putri, NIM 007 kelas 6A PGMI, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi integrasi keislaman, klasifikasi materi, dan perubahan fisika dan perubahan kimia, atau ayat Al-Quran mengenai klasifikasi materi dan perubahan fisika dan perubahan kimia. Klasifikasi materi. Apa itu materi? Materi adalah sesuai yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya. Al-Quran tidak secara langsung mengklasifikasi materi berdasarkan wujudnya seperti ilmu fisika modern, atau disebut juga padat, cair, dan gas. Namun, terdapat ayat yang menggambarkan fenomena alam yang melibatkan berbagai wujud materi. Ayat Al-Quran tentang materi berdasarkan wujudnya surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'al lahu kisafan fatara wadqa yahruju min khilali fa'idha asaba bihi may yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun, yang artinya dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ayat ini menunjukkan proses pembentukan awan dan turunnya hujan menggambarkan wujud materi dalam bentuk gas atau awan dan cair atau hujan. Setelah ini, kami akan paparkan mengenai proses hujan secara sains. Surat Ar-Rum ayat 48. Pada potongan ayat 48 surat Ar-Rum yang artinya dialah Allah yang mengirimkan angin, ini menjelaskan tahapan pertama proses turunnya hujan terjadi. Tahap pertama proses terjadinya hujan karena proses pertemuan angin yang dikirimkan Allah. Proses pengiriman angin ini dibarengi dengan gelembung-gelembung udara berasal dari penguapan di lautan, daratan, sungai, dan tanaman. Tahapan pertama ini dinamakan tahapan evaporasi. Kemudian gelembung-gelembung udara tadi pecah terus-menerus dan terbentuklah partikel-partikel menuju ke atmosfer dibawa oleh angin karena energi panas dari matahari. Partikel-partikel tadi membentuk awan dengan mengumpulkan uap air di sekelilingnya. Selanjutnya potongan ayat 48 surat Ar-Rum yaitu lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Tahapan kedua dari proses hujan ini merupakan tahapan kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Yaitu awan-awan yang terbentuk karena uap air menuju atmosfer akan bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Jika awan-awan tersebut bergerak ke arah dataran tinggi dan pegunungan, maka awan tersebut menutup daerah dataran tinggi, maka terjadi hujan. Awan-awan akan bergabung bergumpal-gumpal menjadi awan besar berwarna kelabu. Pada keadaan jenuh, awan-awan akan menjadi bintik-bintik air yang terjadinya tahap presipitasi dalam bentuk hujan. Kemudian tahapan ketiga dari potongan surat Ar-Rum ini, lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya, ini dinamakan tahapan presipitasi, yaitu runtuhnya air atau curah air yang turun dalam bentuk hujan es atau salju. Kemudian potongan ayat terakhir surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi, maka apabila hujan turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Hujan ini dapat membawa gambar gembira untuk hamba-hambanya. Maka ketika hujan tiba-tiba sebaiknya kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah turunkan pada kami hujan yang bermanfaat.
Nah, berikut pemaparan mengenai proses turunnya hujan secara sains dan Ar-Rum ayat 48. Ayat ini menggambarkan siklus hidrologi secara sederhana, mencakup penguapan kondensasi dan presipitasi. Siklus ini adalah bagian penting dari sistem alam yang diciptakan Allah untuk mendukung kehidupan di bumi. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri perubahan fisika yang pertama bersifat timbal balik serta dapat dilihat dan diamati. Yang kedua, materi dapat berubah keadaan seperti semula namun tidak dalam bentuk yang utuh. Tiga, tidak membentuk senyawa baru dan tidak mengalami perubahan energi. Yang keempat, kecepatan reaksinya mudah dikontrol. Yang kelima, tidak membentuk endapan. Contoh perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa ya? Karena sifat dari kertas tetap ada. Walaupun sudah sobek, tidak berubah, artinya kertas tetaplah kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contoh perubahan fisika yang kedua, penumbukan beras. Beras ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah. Contoh perubahan fisika yang ketiga itu es mencair. Es mencair adalah contoh perubahan fisika karena hanya bentuknya saja yang berubah dan bersifat reversibel atau dapat dibalikan perubahannya seperti mencairnya es batu menjadi air. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan wujud zat dengan menghasilkan zat baru, berbeda dengan asalnya. Ciri perubahan kimia yang pertama itu terbentuk zat baru, yang kedua itu terbentuk gas, yang ketiga terbentuk endapan, keempat perubahan warna, dan yang kelima itu perubahan suhu. Contoh perubahan kimia yang pertama itu adalah pembakaran kertas. Setelah kertas disebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh dari proses pembakaran tersebut. Perubahan kimia yang kedua itu kayu yang dibakar. Coba perhatikan kayu yang dibakar. Apakah kayu sebelum dan sesudah dibakar, apakah akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan kayu itu keras, namun setelah itu dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru. Proses terjadinya karat pada besi. Proses elektrokimia ini terjadi akibat reaksi reduksi oksidasi secara langsung. Hal ini disebabkan besi teroksidasi dengan udara dan oksigen. Nantinya reaksi ini akan membentuk oksida besi dan menimbulkan karat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan ketentuan yang tepat. Dalam konteks perubahan fisika dan kimia, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Perubahan fisika, transformasi materi dalam alam semesta. Setiap benda dan fenomena fisik di alam semesta berfungsi berdasarkan hukum-hukum fisika yang ditentukan Allah. Misalnya, air yang menguap menjadi uap air dan kemudian berkondensasi menjadi hujan adalah contoh dari perubahan fisika yang diatur oleh hukum-hukum alam yang tepat. Perubahan kimia. Reaksi kimia dalam proses alami. Reaksi kimia seperti fotosintesis pada tumbuhan, respirasi pada makhluk hidup, atau fermentasi semuanya terjadi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Misalnya dalam fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Proses ini terjadi sesuai dengan hukum kimia yang presisi. Interpretasi ayat. Ayat ini menekankan bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan dengan ukuran, aturan, dan hukum yang sangat tepat.
sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang kita pahami saat ini, di mana setiap perubahan fisika dan kimia mengikuti hukum alam yang spesifik dan dapat diprediksi. Hukum kekekalan massa dalam perubahan kimia seperti pembakaran dan reaksi kimia lainnya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap sama sesuai dengan hukum kekekalan massa. Hukum termodinamika dalam perubahan fisika seperti perpindahan panas atau perubahan fase, misalnya dari es menjadi air. Prinsip-prinsip termodinamika diterapkan. Surat Al-Qamar ayat 49 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam ini diciptakan dengan ketentuan yang sangat presisi, mencakup perubahan fisika dan kimia yang terjadi di sekitar kita. Semuanya berfungsi menurut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini mencerminkan keselarasan antara ajaran Al-Quran dan prinsip-prinsip ilmiah, menunjukkan bahwa setiap fenomena alam terjadi dalam kerangka ukuran dan aturan yang ditentukan. Segitu saja pemaparan materi klasifikasi materi dan perubahan fisika dan perubahan kimia dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.